Reforming Heart, hari ke-28. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah kehidupan mengembara Daud di Nob dan Gad. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Terbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Mari kita merenungkan bagian ini. Kemanakah Daud pergi setelah dia harus melarikan diri dari Saul? Daud pertama-tama pergi ke Nob, di sebelah selatan Gibea, tempat Saul tinggal. Nob adalah tempat tinggal para imam. Mari kita melihat dari 1 Samuel 22 ayat ke-19 yang berbunyi demikian. "Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu,
keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Daud pergi menemui para imam karena di tengah-tengah mereka lah Daud berharap bisa memperoleh sekedar makanan. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa Imam Ahimelek begitu terkejut karena Daud datang seorang diri. Ketika dikatakan seorang diri, ini tidak berarti Daud sendirian. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 12 ayat 3 mengatakan bahwa Daud bersama dengan orang-orang yang mengikuti dia. Lalu mengapa bagian ini mengatakan sendirian? Lalu mengapa kemudian dalam ayat 5 dikatakan bahwa Daud bersama dengan orang-orangnya? Apakah Daud sendirian atau bersama pasukan? Daud tidak sendirian, tetapi juga tidak bersama pasukan. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa Daud meminta 5 roti. Jika roti yang diminta oleh Daud hanyalah 5 potong, maka kemungkinan dia hanya disertai 2 atau 3 orang saja. Maka yang dimaksudkan dengan sendirian adalah Daud tidak bersama dengan pasukan tentara. Berarti ketika Ahimelek bertanya, "Mengapa engkau seorang diri?" Dapat juga dimaksudkan, "Di manakah pasukan tentaramu, Daud?" Daud terpaksa berdusta kepada Ahimelek dengan mengatakan bahwa dia sedang berada dalam tugas rahasia. Itulah sebabnya dia tidak bersama pasukannya. Perhatikan betapa agungnya jiwa Daud. Ketika Saul akan membunuh dia, dia tidak mengumpulkan kekuatan pasukannya dan memberontak terhadap Saul. 1 Samuel 18 ayat ke-5 dan ke-13 mengatakan bahwa Daud mengepalai sepasukan pejuang-pejuang unggulan yang berjumlah 1.000 orang. Tetapi Daud tidak memakai pengaruhnya untuk mengajak satu pun tentara dari 1.000 orang yang ada di bawah kekuasaan dia. 2 atau 3 orang yang menyertai dia kemungkinan adalah saudara dekatnya atau mungkin malah pembantunya. Dia tidak berniat untuk menyusun kekuatan guna memberontak. Dia hanya mau lari dan membiarkan Tuhan yang menghancurkan Saul jika Tuhan memang mau mengganti Saul dengan dirinya sebagai Raja Israel. Betapa sulitnya Daud pada saat itu. Dia pergi kepada imam untuk meminta roti. Dia berada dalam keadaan kelaparan dan tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dia berusaha berjalan ke arah Yerusalem dan Bethlehem, tempat dia tinggal. Tetapi dia tidak bermaksud untuk menetap di Bethlehem. Tentu Saul akan mencari dia ke sana. Dia juga tidak tahu siapa yang bisa dipercaya dan yang tidak akan menyerahkan dia kepada Saul. Itu sebabnya dia memilih tempat yang netral, yaitu daerah para imam. Lalu, apa yang diminta Daud? Roti. Dia kelaparan dan tidak tahu harus mendapatkan makanan kemana. Roti kudus yang seharusnya untuk sajian dan hanya boleh dimakan oleh para imam, akhirnya diberikan kepada Daud dan orang-orang yang menyertai dia. Berarti ketika Daud melarikan diri, dia hanya membawa 2 atau 3 orang bersama dia. Berada dalam keadaan lapar dan tidak tahu harus pergi kemana. Demi keamanan dari Saul, Daud kemudian memutuskan untuk mencari perlindungan kepada orang Filistin. Dia berlindung kepada musuh Israel karena Raja Israel sedang mengejar dia. Daud benar-benar tersingkir dari tanah kebangsaannya sendiri. Dia harus menjadi orang asing di daerah musuh karena dia sudah tidak mendapat tempat di daerahnya sendiri. Betapa keras tangan Tuhan membentuk Daud. Dapat dibayangkan betapa menakutkannya harus pergi ke daerah musuh dengan harapan mendapatkan perlindungan dari mereka. Apakah yang akan mereka perbuat kepada Daud jikalau mereka tahu bahwa Daud adalah yang pernah membunuh Goliat, yang menjadi pasukan 1.000 dari kerajaan Israel di bawah Saul, dan yang pernah menghabisi 200 orang Filistin demi menikah dengan anak raja? Dalam ayat 11 dikatakan bahwa apa yang ditakutkan Daud benar-benar terjadi. Ada orang Filistin yang mengenal dia. Untuk menyelamatkan diri maka Daud berpura-pura gila. Dia menggores-gores pintu dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Akhirnya Daud diusir dari Gad karena dianggap orang gila. Inilah 2 daerah pertama yang didatangi oleh Daud setelah dia melarikan diri dari Saul. Di daerah pertama dia mencari makanan.
Dan di daerah kedua, dia mencari perlindungan ke daerah musuh. Keadaan makin menyedihkan lagi bagi Daud karena dia harus berpura-pura gila supaya selamat dari Raja Akis di Gat. Maka catatan awal dari pelarian Daud mulai menunjukkan kehidupan Daud yang seperti telah ditinggalkan oleh Allah. Tetapi meskipun seolah-olah Allah telah meninggalkan dia, Daud tetap percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungannya. Mazmur 34 adalah mazmur yang ditulis Daud ketika dia mengalami kejadian di dalam ayat ke-10 sampai ke-15 ini. Di dalam Alkitab terbitan LAI, Mazmur 34 diberikan judul, Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Abimelek adalah julukan gelar raja untuk orang Filistin dan bukan nama pribadi raja tersebut. Perhatikan ayat-ayat dalam Mazmur 34. Lihat ayat yang ke-7. Betapa Daud tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat 8 Daud mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan pun diutus oleh Allah untuk melindungi orang-orang yang takut akan dia. Daud begitu beriman dan berserah kepada Tuhan. Tidak ada kondisi dalam hidupnya yang membuat dia berhenti berharap kepada Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa kepada Tuhan karena seumur hidup dia berusaha membuat Tuhan tidak kecewa kepada dia. Dia berharap ketika pengharapan sepertinya hilang. Dia melihat perlindungan Tuhan ketika orang-orang melihat bahwa dia sedang dibuang oleh Tuhan. Dia melihat benteng yang kokoh dari Tuhan mengelilingi dia ketika orang-orang lain melihat pemanah-pemanah yang siap menembak dia hingga mati. Mari kita merenungkan sikap Daud di tempat-tempat pelariannya ini. Mari refleksikan juga dengan kondisi hidup kita sekarang. Daud yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya karena dia takut akan Tuhan dan rela menjalankan apapun yang Tuhan bebankan kepada dia. Kita tidak berhak mempunyai pengharapan seperti Daud jika kita tidak mempunyai kerelaan mengikut Tuhan seperti Daud. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan membentengi kita dengan malaikat-malaikatnya, sedangkan kita sendiri tidak pernah mau berada di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak siap kalau Tuhan meletakkan kita dalam situasi di mana semua harus diserahkan kepada Tuhan. Tetapi, kalau kita menolak untuk berserah total kepada Tuhan, mana boleh kita mengatakan bahwa Dia adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku? Jika kita menolak untuk berada dalam benteng yang Tuhan berikan, maka tembok benteng itu tidak akan mungkin menjadi perlindungan kita. Tetapi untuk masuk ke dalam kota benteng itu, kita terlebih dahulu harus menjadikan Tuhan segalanya bagi kita. Tuhan adalah pemilik hidupku. Kupasrahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan adalah pemilik hartaku. Aku serahkan semuanya untuk diatur demi kemuliaan Tuhan. Aku serahkan pekerjaanku kepada Tuhan. Biarlah hanya kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melaluinya. Jika kita melepaskan semua yang kita miliki untuk dipegang oleh Tuhan, relakah ketika semua itu ternyata malah Tuhan buang sama sekali? Tuhan membuang keamanan Daud, tempat tinggalnya, tentaranya, kenyamanannya, bahkan makanan pun harus meminta-minta kepada imam. Apakah kita siap diberikan keadaan seperti ini oleh Tuhan? Jika iya, maka mari kita berseru seperti Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku. Mari kita membaca dari Mazmur 144 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Kiranya Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki penyerahan total kepada Allah, supaya kita dapat merasakan perlindungan total dari Dia.
Kiranya Tuhan melatih kita untuk memiliki ketaatan yang total kepada Tuhan, sehingga kita dapat merasakan penyertaan dan kecukupan yang ajaib dari Allah kita.